KPK menetapkan Bupati Langkat, terbit rencana perangin-angin serta 5 orang lainnya sebagai tersangka korupsi. Bupati nonaktif Kabupaten Langkat, terbit rencana perangin-angin yang baru saja ditangkap KPK karena kasus dugaan korupsi, diduga melakukan tindak kejahatan lain, yakni perbudakan manusia. Di lahan belakang rumah mewahnya yang luas, sang bupati sekaligus koruptor ini membangun kerangkeng besi yang telah berdiri selama lebih dari 10 tahun. Penemuan kerangkeng manusia di kediamannya ini membuat geger dan heboh masyarakat Indonesia. Dua kerangkeng manusia yang berukuran 6 x 6 meter ini dihuni oleh puluhan orang yang diduga dipekerjakan secara paksa di kebun kelapa sawit. Namun, pihak kepolisian justru menyebutkan bahwa kerangkeng tersebut merupakan tempat binaan dan rehabilitasi bagi remaja nakal dan para pengguna narkotika. Lantas, benarkah kerangkeng tersebut dibuat untuk rehabilitasi narkoba atau hanya sebuah dalih dari sebuah praktek perbudakan manusia? Selamat datang di MD Universe, menelusuri kerangkeng sang bupati. Sebelum lebih jauh, mari kita melihat rekam jejak Bupati Langkat satu ini. Terbit rencana perangin-angin adalah Bupati Langkat periode 2019 hingga 2024. Sebelumnya, ia pernah menjabat Ketua DPRD Kabupaten Langkat periode 2014 hingga 2018. Terbit juga pernah menjabat sebagai Ketua DPD Golkar Kabupaten Langkat pada periode 2015 hingga 2020. Selain itu, Terbit juga adalah Ketua Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Kabupaten Langkat, serta menjabat sebagai Ketua SPTI SPSI Kabupaten Langkat untuk periode 2002 hingga 2022. Terbit masuk dalam jajaran 10 kepala daerah terkaya di Indonesia pada tahun 2020 dengan kekayaan lebih dari 85 miliar. Tempat binaan yang berbentuk seperti kerangkeng atau penjara itu dibuat sejak tahun 2012 berdasarkan inisiatif dari Bupati Langkat untuk membina orang-orang yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba. Badan Narkotika Nasional atau BNN Kabupaten Langkat mengaku pernah mengunjungi kerangkeng tersebut pada tahun 2017 untuk melakukan pembinaan kepada pasien yang sedang menjalani perawatan akibat ketergantungan narkoba. Tempat pembinaan yang lebih mirip penjara ini tidak memiliki standar dan fasilitas yang layak, hingga membuat bangunan tersebut tidak terdaftar dan belum memiliki izin sebagaimana yang diatur oleh undang-undang. Tempat pembinaan ilegal atau kerangkeng yang sudah berdiri sejak 2012 ini akhirnya diketahui secara luas oleh publik saat KPK melakukan penggeledahan rumah Terbit atas kasus korupsi yang menjeratnya. Organisasi buruh migran, Migrant Care, kemudian melaporkan temuan kerangkeng manusia itu ke Komnas HAM. Hingga video ini dibuat, ada dua versi yang saling berlawanan tentang kerangkeng manusia milik Bupati Langkat. Agar lebih objektif, mari kita lihat dari kedua sisi. Versi pertama berasal dari Migrant Care. Migrant Care sendiri merupakan organisasi masyarakat sipil di Indonesia yang memiliki fokus pada advokasi untuk isu pekerja migran di Indonesia. Migrant Care mendapatkan laporan dari masyarakat terkait dugaan praktek perbudakan modern yang dilakukan oleh Bupati Langkat. Poin-poin yang dilaporkan Migrant Care seperti pekerja yang dipekerjakan di kebun kelapa sawit sang bupati sering menerima penyiksaan dan dipukuli hingga luka-luka. Para pekerja dipekerjakan di kebun kelapa sawit selama 10 jam. Setiap hari mereka hanya diberi makan 2 kali sehari dan tidak pernah menerima gaji. Versi Migrant Care inilah yang kini disorot oleh media-media dan dikecam oleh masyarakat Indonesia. Dalam sebuah wawancara di kanal resmi pemerintah Kabupaten Langkat pada 27 Maret 2021, Terbit mengatakan penjara yang ada di rumahnya adalah tempat pembinaan bagi pengguna narkoba yang sudah dijalankan selama 10 tahun, bahkan sebelum dirinya menjabat sebagai Ketua DPRD maupun Bupati Langkat. Itu adalah pembinaan yang saya buat selama ini untuk membina bagi masyarakat yang penyalahgunaan narkoba. Itu namanya bukan rehabilitas, hanya pembinaan namanya itu. Iya, tempat pembinaan. Tujuan dibuatnya kerangkeng tersebut adalah untuk membantu keluarga-keluarga yang memiliki anggota yang menjadi pecandu narkoba. Terbit juga menyebut, sejak pertama didirikan, tempat pembinaannya sudah membina hingga 3.000 orang.
Suparman Perangin-Angin, kepala desa sekaligus pengawas tempat binaan, membantah pemberitaan miring tentang kerangkeng manusia dan perbudakan di kediaman Bupati Langkat. Suparman menjelaskan, warga binaan tersebut dititipkan oleh pihak keluarga dengan kesepakatan dan tanpa dibungut biaya. Ia juga membantah pemberitaan yang menyebut bahwa warga binaan di sana dipekerjakan secara paksa. Ia justru menyebut mereka dibina dan dibekali keterampilan berkebun hingga apabila mereka sudah sembuh, mereka bisa bekerja di pabrik kelapa sawit milik sang bupati. Freddy Jonathan, seorang warga binaan yang berada di dalam kerangkeng, menceritakan bahwa ia justru makin gemuk selama berada di lokasi tersebut. Jeffrey Sembiring, salah seorang penghuni kerangkeng, juga membantah adanya kekerasan fisik dan penganiayaan yang dilakukan di sana. Istri Jeffrey Sembiring, Hana, juga mengatakan bahwa keberadaan tempat binaan tersebut sangat membantu masyarakat Kabupaten Langkat. Hana juga membantah pemberitaan yang menyebutkan bahwa warga di sana tidak diberi makanan yang layak. Hana justru menerangkan bahwa suaminya makan 3 kali sehari, bahkan mengaku apa yang dimakan suaminya lebih enak daripada apa yang dimasaknya di rumah. Namun, terlepas dari dua versi berbeda yang sudah disebutkan di atas, ada satu hal yang harus menjadi perhatian dan perlu digarisbawahi bersama, bahwa seorang bupati sebenarnya tidak punya otoritas sama sekali untuk melakukan pembinaan atau rehabilitasi pengguna narkoba. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras mengecam dan menilai kerangkeng itu sebagai bentuk perbudakan modern. Badan Narkotika Nasional juga menyatakan bahwa kerangkeng manusia di rumah Bupati Langkat bukanlah sebuah tempat rehabilitasi karena tidak memenuhi standar kelayakan. Kontras juga menyayangkan sikap BNN Kabupaten Langkat yang melakukan pembiaran dan seakan-akan mendukung praktek kerangkeng walaupun sudah mengetahuinya sejak lama. Maka sudah sewajarnya kita bertanya-tanya, benarkah memang terjadi penganiayaan dan perbudakan? Jika iya, mengapa selama 10 tahun lebih masyarakat sekitar tidak ada yang melaporkan? Memang tidak ada atau semua dibungkam oleh otoritas dan jejaring kuasa bupati sekaligus ketua organisasi kepemudaan ini? Lantas untuk apa tempat ini dibangun? Untuk apa bupati satu ini repot-repot mendirikan bangunan kecil di belakang rumahnya untuk tempat pembinaan? Mengapa dengan kekayaannya itu, ia tidak membangun tempat rehabilitasi yang layak dan sesuai dengan standar? Benarkah tempat itu hanya untuk rehabilitasi dan pembinaan pecandu narkoba? Atau itu hanyalah dalih untuk menutupi praktek perbudakan manusia? Sampai jumpa, salam Universe.